buka Creamy Sweet itu kan ngikut apa nih namanya market itu. Membangun itu susah gampang. Lebih susah lagi mempertahankan gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa dada-dada? Ngapain? Kita juga lagi di Brand Corner Podcast. Pojoknya brand owner. Ngapain? Bukan. Ini episode kedua, jadi masih agak lupa. Oh ya, kita pakai protokol kesehatan. Tadi sudah disemprot-semprot, di swab juga udah negatif semua. Jadi supaya lebih jelas, ngobrolnya enak. Tetap ada physical distancing sih. Nanti kita copot, ya. Kita copot. Oke. Episode kedua, alhamdulillah sudah episode kedua. Kali ini kita akan mengundang siapa? Oh iya, sorry. Brand Corner ini bareng Trio Idiom. Trio Idiom. Ada Radit, ada Dani, sama Niko. Belum Ini- terbiasa dengan sebutan trio idiom. Iya. Soalnya kan baru bikin ya. Baru tadi pagi. Oke. Ya ada siapa nih? Siapa? Siapa, Cok? Siapa tuh? Kamu ngapain di sini? Sama teman lama. Sama teman lama. Teman zaman kuliah. Yang dia Eh, sekarang beralih profesi. Dulu profesinya apa, Mbak? Brand owner. Banker. Sebelum banker, ya kuliahnya sama kalian. Sama Putri Ayu. Halo. Ownernya siapa? Creamy Sweet. Cream. Kok nggak pede gitu sih? Ngomong dong. Creamy Sweet. Creamy sweet. Creamy or cream? Creamy. Creamy. Karena E-nya itu ada. Centangnya. Suka-suka yang punya lah. Iyalah ya. Oke, setiap Brand Corner Podcast tamu yang kita undang selalu kita kasih yang namanya Desword Question. the sweet question. Makdes makwet. Jadi harus jawab cepat, Hah? lantang, tegas. Pikir boleh, tapi sepersekian detik. Ya ampun kejam. Siap? Insya Allah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Banker atau baker? Baker. Baker. Next, Baker. langsung dulu aja ya. Pertanyaan yang kedua. Sendiri atau berpartner? Berpartner lebih baik. Tapi belum. Belum. Pertanyaan yang ketiga. Pempek atau burger? Burger. Salah ini. Kan ini kurang sulit. Yang keempat. Palembang atau Manado? Palembang. Beda tapi Salah. ya. Yang terakhir nih. Oven baru atau tas branded? Waduh ini susah. Kok justru susahnya di sini? Ya benar-benar. Jadi Iya. atau beli invest dulu yang buat usaha atau buat gaya-gaya. Dua-duanya sama-sama invest tapi better lebih baik. Better lebih baik. Emang better lebih baik. Oven. Oven ya? Oven. Oke, tepuk tangan dong buat Putri. Bahasa misalnya, bahasa itu. Bahasa Gimana satu. kabarnya, Put? Alhamdulillah baik. Ngapain sekarang? Barusan selesai bikin pesanan. Oh, iya. Ini ya. Bener. Iya. Nanti Dia lagi bawa produk nih. nanti. Kayaknya enak. Kita Oke. masih ada Enak di nggak di kayaknya kok. Aku mau perkenalin tempat ini, Bu. Kita Iya. masih ada di ruang Ruang kopi. kopi ada di jalan lupa lagi jalan apa? Ketintang Ketintang Madya. Madya. Ketintang Madya di Sudut. daerah Surabaya Selatan, suburbannya Surabaya. Tempatnya bagus banget, ini ada pemandangan alam barongan saat senja. Barongan. Ada nyampe. Ya, Putri, kalau kamu kan jarang ke Surabaya Selatan. Ya benar. Sekarang kalau di Surabaya Selatan ada tempat yang Keren. apa ada apa? Royal Plaza. Oke. Masih Oke. di sponsor didukung juga ya sama produk-produknya Ruang. Ini kayaknya seger banget sih. Kalau minggu lalu kita pesen yang kopi, coklat. Minggu lalu ya? Minggu lalu. Minggu lalu. Pura-puranya tuh syuting minggu lalu. Anda udah ganti baju. Oke. Ganti baju, saya aja yang masih tetap Minggu begini. lalu. Siap. Enggaknya tidur sini ya. Iya, seminggu. Yang punya Ruang. Biasa kan.
Apa? Kita kulik tadi pertanyaan tadi. Yang Lima mana? pertanyaan. Oh iya, 5 pertanyaan. Palembang. Apa? Palembang Iya. atau Manado? Mana dulu? Yang mana dulu nih? Banker atau baker? Banker atau baker? Lebih beli baker lah kalau sekarang. Emang berapa lama sih jadi banker? Banker. Kalau sama itunya Itunya 3 nih, tahun. 3 tahun. 3 tahun lah. Kan kamu desainer. Hah? Enggak ya? Enggak pernah jadi desainer ya? Malah Putri ini lulus kuliah desain, nggak pernah kerja. Didesain sama sekali. Pernah magang sih. Magang. Hitungannya magang di Karena- Diandra. Oh dia. Terus Karena skillnya public speaking ya, bukan desain ya. Enggak juga. Atau speak. speak lebih tepatnya enggak. Jadi habis dari situ kebetulan Habis di dari situ bank, itu dari mana? dari Lulus. magang. Oh, dari magang. Ya, hitungannya juga digaji lah ya. Anggap aja kerja. Oke. Hmm. Dari situ langsung ke Bank Mandiri. Boleh disebut merek lah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bank Mandiri. Supaya kita juga nanti disponsori. Ya, Bank Mandiri. Sama Bank Mandiri di situ saya dari Markom, tapi bukan bukan Kerjanya pekerjaannya justru malah enggak marah. bukan Apa ya? pekerjaannya bukan banker malah. Jadi Oh. kayak Marketing. ya marketing communication. Itu Apa masih ada anunya sama Sama desain lulusan. ya. Tapi ngerjain desain nggak? Iyalah, Ngerjain desainnya. ngerjain desainnya. Kerjain desain atau jadi supervisi? Waktu itu masih cuma sendiri ya, di bawahnya HRD. Oh. Mensupervisi dirinya sendiri. Sendiri, nggak punya anak buah, nggak punya. Ya itulah, Terus? teman nggak. 3 tahun ya bertahan 3 tahun. Enggak, itu setahun. Habis gitu saya Di Mandiri itu setahun? Iya. Habis Jadi gitu- Marco. Jadi Marco. Terus Marco Mijen. Iya. Terus habis gitu ke bank dulu namanya BI, sekarang Maybank. oh. Kebetulan Maybank? Maybank not. itu 3 tahun baru, jadi total 4 tahun ya, sorry. Oh, 4 tahun. Totalnya 4 tahun. Jadi ikut MT dulu setahun. Apa? MT Manajemen training. Oh. Jadi kalau di bank karena kita nerima semua lulusan, Hmm. jadi harus ada trainingnya selama 1 tahun. Berarti itu awal mulanya jadi Kerja banker. di bank ya, betul. Kerja Kemudian kan sudah sebelum keluar 2 tahun baru terus keluar 3 tahun keluar. 3 tahun iya karena Terus nggak didenda? ya Nggak enggak. Oh. Siapa berani denda? Ibu. 3 tahun aja waktu itu kalau Kontraknya 3 tahun. 3 tahun. Kalau Bank Mandiri mungkin yang 5 tahun ya. Iya. Itu 3 tahun. Setelah 3 tahun ya udah. Udah nih. Sudah. Udah ya. Ya udah. Nah, habis gitu ya merit, punya anak, klise lah yang namanya cewek, ibu-ibu gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan saya penempatan di cabang Malang. sempat pindah ke Malang. Ya, jadi 2 tahun setahun kan, setahun di Surabaya, 2 tahunnya di Malang. Nah di Malang ini nggak ada siapa-siapa, dengan saya lagi hamil waktu itu, mau melahirkan. Terus bingung nih anak nanti sama siapa. Oh, berarti bisa sama suami? Bisa sempet. Bisa kota maksudnya. LDR LDM. marriage, iya benar. Jadi waktu itu ya udahlah, suami bilang keluar aja, diikhlasin, kita buka usaha bareng. Tapi bareng, bener bareng. Kenyataannya Enggak. Dia lebih asik dengan bankernya, kebetulan dia juga banker. oh. Saya ya lebih asik. Ketemunya di sana. Kenapa nggak ketemu di kampus? Nah itu, aku juga pusing. Kan epo-eponya nggak tahu kampusnya. Epo coba Pak. Pura-pura. Seolah-olah pura-pura. Jadi gitu, apa namanya, habis dari bank, habis dari BI itu saya nggak ngerti kan, mau nerusin di luar kota juga harus cari-cari lagi. Maksudnya di Surabaya, saya mau pulang ke Surabaya karena di Malang nggak ada saudara sama sekali. Sedangkan kalau saya mau ngambil babysitter, otomatis harus ada yang ngawasi kan. Akhirnya suami bilang ya udah kita buka usaha aja bareng. Waktu itu kepikiran hanya makanan aja. Padahal saya belum. Makanan apa? Makanan. Padahal saya Oh, belum makanan. menanyakan ke bagian itu loh Bu. Ini aku Oh iya tahu oke. Mandiri kok Dari mandiri. tadi, ya, dari Namanya kemarin. pegawai mandiri kok. Dari Udah kemarin. langsung tambahin Langsung. aja daripada nanti tanya lagi kan. Iya. Blank. Kayaknya udah bosen ditanyain itu ya kan? Heeh. Enggak deh, enggak apa sih.
Dia udah bosan ditanyain itu. Lebih Udah biar lebih- kita nanyanya sedikit, dia yang jelasin banyak. Itu tahun berapa baking? Mulai cooking. Cooking apa baking? Enggak, makanan kan? Makanan waktu itu yang pertama apa dulu? makanan gini creamy sweet itu brand creamy sweetnya itu sendiri itu tahun 2015. 2015. Sedangkan aku Sudah buka mulai. usaha mulai waktu itu iseng-iseng sebenarnya. Kebetulan mama bisa masak pempek. Oh. Nah, Jadi Makanya kita tanya. mamamu yang masak. no. Bukan. Waktu itu jadi kenapa aku ke cooking? Karena and baking waktu itu ya karena suka makan. Akhirnya mama itu Oh iya kelihatan. Kita semua suka. Mama senang sekali masak. Akhirnya ya daripada kegiatan di rumah itu setiap hari ya masak. Akhirnya saya lihat, saya pelajarin. Ketemulah si pempek itu dan di sini kurang ada yang namanya tekwan dulu awal-awal. Ya. Akhirnya coba resep ikut PMTT. Pempek. Bukan pempek. Cap tunjungan salah. Cap tunjungan. Event cap tunjungan. Pertama kali Kalau ikut orang Surabaya pasti tahu ya namanya pasar malam cap Cap tunjungan. tunjungan. Masih ada nggak sih? masih sebenarnya tapi di Masih. East Coast. Oh, Dua ya karena sekarang. sekarang udah dikurangi. Ya, ada dua kayaknya. Yang di sini yang di Tunjungan itu benar-benar cap tunjungan ya. Kalau yang itu pasar KW. malam cap tunjungan. Yang satu benar-benar cap tunjungan, yang satunya KW. Enggak, maksudnya brand apa ya? Cap tunjungan. Nah, kalau di Tunjungan itu di Jalan Tunjungan kan. Kalau yang di East Coast kalau nggak salah ini namanya pasar malam cap tunjungan. Oh, sifat ya Iya. segitulah Saya pokoknya. kebayang sih dia jualan di PMT itu, saya kebayang. Tewan. Nah, itu akhirnya Dengan suaranya yang asik. Kita tadi itu beberapa kali itu kan cek sound, ya suara kita itu agak frekuensinya segini. Kita nggak ngebrief si bintang tamu ini, suaranya langsung memenuhi standar. ya. Terus Ya itu udah. pakai brand apa waktu itu pempeknya? Spesial Tekwan. Spesial Taiwan. Nah, Oh sederhana sekali namanya. Anda dari Anda orang desain, Jadi orang markom. gimana? makan. spesial Taiwan. Waktu itu udah nggak kepikir apa-apa. Yang namanya baking, cooking, terus nge-brand jadi satu itu udah nggak mungkin lagi. Pokoknya jualan dulu ya. Padahal minggu lalu kita menjelasin soal apa namanya produknya UKM yang harus pakai merek ya. Ah ya benar. Keripik brownies ini spesial Taiwan. Waduh. Terus lanjut. Ya udah akhirnya dari situ ternyata ribet ya. Masak Tekwan itu ribet, pempek itu ribet banget. Akhirnya saya kepikiran, aduh kalau cooking ini banyak sekali bumbu yang harus dipelajari. Prosesnya juga macam-macam. Prosesnya macam-macam. Akhirnya saya kepikiran untuk mempelajari lebih dalam namanya baking. Oke. Baking saya ikut kelas. Waktu itu short class sama boleh disebutkan chefnya? Chef udah. Gak apa-apa. Bukan saya udah. Sama Chef Yongki waktu itu. Kita kenal juga. Halo Maaf saya. Chef Yongki. Sudah nggak bikin sepatu, Chef. Yang kita Maladi. Chef Yong. Waktu itu ada short classnya Chef Yongki di Surabaya. Waktu itu dia ada pelatihan buat salah satu bakery. Berarti sampai ngikutin short class ya? Short class. Untuk 6 memperdalam bulan. itu ya? Basic. 6 bulan. 6 bulan. Oh, cukup. Short yang panjang. Saya kira cuma 6 minggu loh. Itu di beberapa ya, jadi kayak puding, basic, Oh, jadi ada kayak ya pastry, top-topnya sendiri. basic, ya, cake, basic kayak gitu. Terus saya tahu berikutnya dia bikin produk pertama namanya puding. Ya, Spesial puding. no, ya itu awal mulanya creamy sweet. Kenapa kok namanya creamy and sweet? Loh, padahal kan belum ada yang nanya tuh. Dia nanya-nanya sendiri. Ya itulah. Seneng saya ini kalau ada narasumber kayak gini nih. Tamu yang gini-gini aja, yang mandiri-mandiri. Kenapa Jadi creamy Udah homey dia. creamy itu artinya yang mengandung susu ya. Oke. Susu ya, yang mengandung susu. Oke. And then sweet dari sweet food. Oh, sweet tooth. Kirain sweet artinya manis. Enggak Yes, ya. manis susunya.
Terus lanjut. Yaudah dari situ beranikan diri untuk memposting apa yang saya bikin. Terus? Banyak respon oke, bikin lah itu. Nah tapi kan sekarang kalau ngelihat di IG-nya Creamy Sweet itu kan udah macam-macam. Ya, Nggak sudah. lagi Betul. baking. Ya apa sih? Betul. Apa aja sekarang produknya? Kalau produk tuh banyak sebenarnya ya. Kita bukan ikutin tren ya, namanya apa ya? Pencipta tren tuh. Melihat pasar. Bukan, berinovasi lebih tepatnya. Soalnya ini belum pernah terus hanya bikin. Nyobain terus. Nyobain sesuatu yang lagi happening, misal kita bikin, habis itu kita kasih apa kek modifikasi dikit gitu, jadilah sesuatu yang baru kayak gitu. Berarti model ordernya PO terus gitu ya? Benar, kenapa? Bukan yang ada menu pasti. Gini. Gimana? Akhir-akhir ini karena kegiatan ibu rumah tangga ini selalu naik turun ya, kadang sibuk, kadang enggak. Nah, butuh yang namanya fleksibel. Jadi aku range sendiri seminggu ini bakalan bikin apa atau enggak. Sekarang ini Creamy Sweet lebih ke hamper sih. Nah, jadi kayak paketan gitu. ya, betul. Menjelang lebaran juga ya. Menjelang lebaran bisa. Jadi any occasion dong. Jadi hampers itu. Jadi misalkan birthday kita bikin pie or birthday cake. Oh, ngikutin Tetep PO berarti ya. Momen. Bukan Betul. tren tapi momen. Jadi kalau birthday kan long lasting sebenarnya ya kan. Tiap tahun, Tiap bulan. tiap hari kayaknya ada banyak sekali orang tahun. Yes. Gitu. Tak buka nggak ada yang cocok pun tanya apa pun tadi. Itu loh yang dikirimin draft tuh beda sama yang ditanya. Itulah kejutan kita. Gitu. Tuh mulainya dari baker, Banker. Baker Jadi baker. Nah, ini kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa? Tas branded atau oven? Oven. Kenapa milih oven? Tapi berat sih tadi. Milih ovennya Berat. Ya kalau cewek itu kan pasti lihat barang branded pengen banget. Nah, tapi apa Sebelah dia? saya enggak. Sebelah saya enggak. Dia berbeda memang. coba dong lihat ibu ini bentar. dari jaketnya. Bentar. Narasumber kemarin biasanya yang diem dia. Iya. Kenapa kamu sekarang kamu Saya sampai- kalah set ya? Enggak, bukan kaset. Ini enak Oh, kayak iya. gitu. Jadi tanya cuma satu pertanyaan, dia udah jawab untuk 3 pertanyaan ke depan. Dia udah bisa. cari yang kayak gini lagi aja. Iya. Enggak Terus, bisa terus. kan ini. Enggak. Jadi ya Lanjut. itu brand apalagi kalau ada sale ya, kata-kata sale itu menggelitik sekali. Sebenarnya saya tahu jawabannya. Apa? Gampang, pilih oven lah. Supaya bisa beli tas lagi. Enggak, tasnya minta bapaknya. Iya. Oh no, suami saya nggak begitu banget. Oh gitu ya. Maksudnya nggak bisa dimintain gitu. Bisa. Mas Momo, halo. Enggak. Dia itu lebih relevan orangnya. Jadi kalau sekarang kamu udah beli, Rasional ya atau relevan? lebih relevan ya. Oh, relevan. Orang depan. Kamu udah beli udah. Tapi kan kalau wanita itu selalu belum. Enggak sih, saya sih sebenarnya bridging-nya dukungan dari keluarga sih. Jauh sekali. Iya kan, maksudnya dari suami gimana dengan kamu Oh. berkarir di baker ini. Begitu saudara-saudara sobat brand semuanya. Gimana maksudnya gimana? Gak mudeng aku. Coba dijelaskan. Gimana tolong Dilanjut aja, dijelaskan. dilanjut. Di Jelentrek ini lebih jalan gitu loh. Enggak kan tadi kan ceritanya kita bikin Jadi usaha dia yang bareng. ditanya. Dari usaha bareng itu tadi kan akhirnya kamunya yang lebih aktif, apakah masih tetap bikin cita-cita usaha bareng itu? Sebenarnya mulai karena dia nggak pengen selamanya di bank ya, dan dia lebih tahu situasi perekonomian secara Jadi bang nggak secure ya ya sekarang. betul. Bank sendiri itu nggak secure, jadi hati-hati yang punya pinjaman, bukan aku gimana cuman ya gitulah. Kenapa? Nggak selamanya Kalau punya pinjaman. tapi kok pinjaman, sorry, punya dana. Kalau punya pinjaman justru aman kan ya? Kalau punya bank Nggak bisa bayar pak, bener. itu loh maksudnya ya. Oh, Jadi ya pernah berpartner nggak sebelumnya?
lebih baik berpartner. lebih baik berpartner, iya benar. Karena ngerjain sendiri tuh capek. Tapi kan dulu pernah sempet buka kedai. Sempet Berpartner juga. Apa ya namanya? Berpartner kan itu namanya. Partner itu Franchise kalau ya? bukan Bukan. kayak kamu bikinnya itu sama Punya. menggandeng orang lain. Sama teman. Oh enggak, itu enggak berpartner. Karena seorang putri Belum sudah pernah. bisa. Belum pernah atau masih merasa Belum. insecure? Bukan insecure ya? Apa ya? Belum Gini merasa perlu. sebenarnya Belum dari Creamy Soup nemu. sendiri tuh bisa di anu lagi gitu loh. Oke, aku mau buka burger sendiri, aku mau kayak gitu. Aku Dipecah belum- lagi. Iya, dipecah lagi gitu waktunya. Cuman kok semakin lama tuh semakin ruwet gitu loh aku mikirnya. Jadi kalau- Sepure lewat. Kalau pas lagi Belum selesai. Apa lanjutin mau? lagi. Berpartner apa enggak tadi? oh iya. belum pernah berpartner, tapi kalau mau ada yang Mau berpartner cari yang gimana? apa ya sekarang? Yang Tinggi. apakah yang capitalnya apa yang secara Kalau keilmuan mau bisnis atau yang Ya kalau Apa? sama-sama punya timbal balik, maksudnya saling menguntungkan, why not? Terus Sejauh ini pernah nyoba nawarin nggak? atau ada yang nawarin? banyak beberapa ada yang nawarin, cuman akunya sendiri yang masih belum. Selalu gitu ya Putri dari dulu ya. Masih Mesti banyak yang ngajakin tapi dianya yang Jual mahal. Hilangnya kemana ya pertanyaan ini? ya itu akhirnya aku kan jadi ya insecure sebenarnya itu insecure, aku nggak pede sama apa yang aku punya, aku masih Kenapa? belum bisa kayak burger doang, aku harus ngembangin lagi dong apa ini namanya kayak gitu. ya kan kalau ada partner ntar enak, ada yang bantu mikir. Ya bener sih begitu, cuman akunya yang nggak pede, nanti takutnya kenapa sama partnernya, aku harus tanggung jawab juga gitu. Nah itu sih yang Udah berapa tahun sih total mulai dari taekwondo itu. usaha sampai hari ini? Berarti mulai dari taekwondo. Mulai dari Creamy kapan? Soup-nya aja pak taekwondo sama taekwondo. Kalau Ya, sama usaha lah taekwondo pokoknya. 6 tahunan udah. Tapi Udah 6 kalau tahun. Creamy Soup sendiri cuma 5 tahun. Kalau kata suami sih 5 tahun akan menanjak. Amin kita Usaha sudah 5 tahun agak. Ya memang ada fasenya. Betul. Satu memulai, Hmm. dua mencoba bangkit, tiga mempertahankan. Anda betul. Nah setelah lepas 3, 4 itu bisa jeluk bisa. Ya itu makanya kita hati-hati sekali. Hmm. Mencari partner juga ya yang sevisi misi lah. Itu jangan tanya visi misi apa. Enggak. Ngapain? Cuma biasa podcast Emang- biasa. Emang kamu kayak mau apa nyalek tanyain visi misi? Ya tapi sebenarnya ngapain sih mau usaha? Ngapain sih Putri bikin bisnis gitu loh? Seorang putri Princess Star. Lah. Iya pengen. kan repot. Kenapa? Putri Ayu. Usaha sendiri tuh lebih enak loh sebenarnya daripada kerja sama. Ya kan enak tinggal minta. Minta siapa? Suami lah. Ih, bisa nyediain akunya. Gimana sih dikasih apa enggak sini sama suaminya? Karena saya sudah punya usaha sendiri jadi Wih, kayak sombong. gimana gitu dia. Dulu begini, sekarang Numpuk terus pluk gitu loh. begitu ban belikan ini. Oke. Maksudnya oven, Oh. mixer yang berbau-bau untuk usaha oke. Tapi kalau yang pas branded tadi agak seru. Jadi intinya tadi apa? Ngapain usaha? Ngapain usaha? Jadi Udah bingung. Ini bingung sebenarnya mau jawab kenapa usaha ya, pengen aja lebih Terus? punya waktu. Kesibukan. Ya. Kurang Kesibukan sibuk. sih Enggak. kayaknya sibuk banget ya memang, cuman itu lebih ke apa ya, karena kesukaan, hobi, terus jadi uang, why not? Tambah suka lagi Ya ya? bener. Pernah mengalami fase kayak aduh udah Gagal. Jenuh. Oh pernah jenuh. Terus? Pernah banget. Itu- Jenuhnya ngapain? kenapa? Ya namanya masak ya. Masak itu lebih dari 5 jam loh. Berdiri aja. Yo, kenapa Ya enggak? katanya masa, kok berdiri aja? Ya iya. Ya kan masa duduk Pak ngemper gini. Ya kan Ngaduk udah penuh perjuangan banget. Coba dicoba.
Oh enggak, maksudnya kan Apa sih aku jadi bingung pertanyaannya. Enggak, jenuhnya itu lebih ke apa ya? Ya yang lagi itu ya lagi setiap hari. rutinitas. Sesuk belanja maneh. Benar, besok maneh. kayak gitu-gitu lah. Terus Dan solusinya? capek banget. Solusinya mengatasi kejenuhan itu. Hire karyawan. Oke. Sudah air? Ya baru punya 2, Pak. Hah? Sudah ada 2. Oh, udah cucu. Untuk di kitchen aja ya. Sorry. Kan tadi bisnisnya Creamy Sweet ini kan bukanya artinya orderan itu melalui PO, ya kan? Itu kan sesuai jadwalmu sendiri. Bentuknya bisnis ini apa? Ada toko kah? Online toh? Online. Online. Belum Home baker, home baker. digital biz. Oh, oke. Itu sudah bisa menghidupi 2 karyawan tadi ya? Iya. Dulu ada kurir, terus kurirnya pulang. Enggak balik lagi. Sebenarnya pulang ya masa nginep Bu? Enggak, maksudnya pulang ke desa. Terus sekarang pakai apa? Sekarang kebetulan masih banyak ya kalau Pakai ojol. Pakai ojol. Enggak. Ojol iya, kalau yang deket-deket kayak ojol yang cepat. Cuman kalau yang apa? Jauh. Jauh-jauh itu kan banyak sekarang usaha kurir ya. Saya kalau mau hire lagi orang itu susah banget loh, harus kayak teliti mau ke kurir ini cepet apa enggak sampai sananya. Jadi kayak problem yang kamu hadapi itu karena si soal SDM ya. Ya, banyak banget kericuhan gitu. Jadi Kericuhan. harus ngajarin satu-satu itu susah. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kualitinya aku. Tapi kalau pas lagi peak season gitu kamu sampai nambah orang lagi nggak sih? Biasanya nge-hire Cek, lihat ini produknya macam-macam. Dari agar-agar, puyo sampai tas juga ada. Gerak puding Pak. Puding ya, puding. Sampai tas juga ada. Agar. Mbak pikir satelit, agar-agar satelit. Ya itu. liatin jualan tas. Yang penting tekad jual tas juga di sini juga bisa. Oh, itu tas branded buat beli oven. Justin, Oh, manfaatkan member. Sebenarnya Creamy Sweet ini jual apaan sih? Semua yang menghasilkan uang bisa dijual. Oh, malah makan lat ya. Sejauh ini menunya Creamy Sweet apa aja? Yang lagi happening. Yang Sekarang yang lagi semuanya. kamu jual. Wih banyak banget. Ya, masih disebutin satu-satu ya. Biar durasinya panjang Oke. Promo dong. Ada burger wagyu. Burger. Oh ini Yang lagi di bawah. ini burger wagyu Buka, nih. buka. Buka ya? Buka. Sambil minum ya. Ini dari ruang. Aduh. Terus ada pie panna cotta ada. Terus quiche. Pai panah. Burger wagyu. Birthday. Pokoknya aneka cake. Wah, ada item-itemnya. Ini enak DJ. banget. Itu bannya juga ban bunnya kamu ya bikin sendiri. Ya, Bikin semua ya? Ya. Seladanya juga. Nanem. Serius. Kejunya Kejunya enggak mungkin bikin sendiri beli. Ini enak. mau tahu cara makan burger ala Radit? Gimana gitu? Udah jangan dong. Lama durasinya. Enggak. Hap gitu kan. Enggak dong. Gila nih banget. Awalnya enggak layak masuk frame. Haus nih, haus. Haus nih, itu tadi aku disuruh nyobain Ini. menu strawberry Netes. cereal, susu strawberry cereal. Good sulapan. Putih. Ini produk-produknya dari Ruang Kopi. Enggak cuma Ada- jual kopi. Biru, iya. Ada jual biru-biru juga sama pink. Yang modelnya squash gitu. Biru itu apa namanya? Yang suka soda. Jangan ngetes dong. Kita kan GF namanya. Ini Garu. SRF. Ini BB. BB. Apa tadi BB? BB tadi apaan ya? Berry. Berry Blossom. KF. GF. Kami beri. Gummy bear. Kami Fruit. Ini SRF nih SRF. Nah. Susu rekor. Ini apa? KSRV. Kopi Ya susu gitulah. ruang. Kalau pengen tahu silakan datang ke Ruang. Kayaknya online juga ada. Kamu nggak minum nih? Kamu nggak minum ya? Ya, kamu nggak minum. Dia lagi ngitung kalori dong. Yang makanannya dihitung kalorinya. Radit kalau makan burger itu
menjijikkan. Enggak dipisah gitu. Nah, dibuka, dimakan tomatnya dulu. Jijik. Dia tuh makannya warteg. Dikasih burger hotdog ya makannya tetap warteg. Pantes kamu makan burger. Dan Tahu kamu kan? nggak pingin merusak cita rasa dagingnya. Tapi serius ini kemarin aku nyoba bunyinya ini enak banget. Nggak enak. Biasanya aku paling nggak suka roti sebenarnya. Biasanya makanya kayak gini ini kasihin ke siapa? Ini enak. Nggak ada yang mau kamu kasih. Buat kalau digital, ya strategi digital. Oke, itu ya aku kayaknya udah pernah tanya kayak gini sih, tapi nggak apa-apa tanya lagi. Digital marketing ala Putri itu gimana? Agak kenceng ya Bu, ini ada backsound udah mulai religi menjelang maghrib. Kalau creamy sweet sebenarnya masih standar sih. Masih Pakai apa? Instagram, WA, masih kayak gitu-gitu. Kenceng mana di WA-nya apa di Instagramnya? WA ya. WA ya. WA itu pakai WA bisnis. Enggak story. Pakai WA. Oh, WA story. sekuatan Berarti gambar. mengandalkan Iming-iming. kontak ya? Ya benar. Dia sang dewe. Sang dewe. Ya itu tadi kalorinya dikit. Itu loh buat kalau No. kalau apa namanya bisnis makanan yang kayak kamu gini kan ngikuti tren. Ya. Trennya kan cepet banget berubah. Benar. Itu kamu ngikutinya kayak gimana? Jadi gini, kalau creamy sweet itu sebenarnya iya ngikutin tren iya. Buat varian. Cuman aku punya satu main produk ya yang Andalannya tetap ya ada. tetap ada. Yaitu tadi yang kayak buat birthday itu kan long lasting. Setiap hari pasti ada orang apa namanya? Ulang tahun. Ada yang kan? ulang tahun. Betul. Jadi kalau mau ngikutin monggo. Kayak ngikutin creamy juga nggak apa-apa maksudnya gitu. Cuman Kayak harus ada trennya berubah terus. ya kayak- tetap aja harus ada yang diganti kan. Pada waktu tren itu sudah beralih, kita mau jualan apa? Yang tren yang paling cepat berubah waktu itu apa? Garlic bread. Udah sekarang Sempet udah nggak jualan ya? ada. Udah Sempat, nggak ada. sempat itu banyak sih memang yang pesan pada waktu itu, cuman ya cepet juga berlalu. Bomboloni? Bomboloni. Bomboloni kan? Kodok-kodok. Donat isi. Oh. Bomboloni ya, tapi lebih 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 happeningan si garlic bread itu tadi. Lebih panjang ya. Lebih panjang durasinya. Kalau yang Enggak. lanjutan aja Pak. Saya. Keselak saya. Ya lanjut Nah, aja. lagi. Kalau es kepal Milo, Itu loh maksudnya. Aku ngomong es. Aku gak Tapi kok ya kayaknya nggak pantas ditanyain. es kepal Milo itu Enggak. fenomenal ya kan. Enggak pernah. Dia melesat but. itu oke loh itu. Baba Modal kan. Raffi kan bikin. Siapa? Baba Raffi kan bikin. Cepet. Sempat. Tapi oke kalau cuma cari apa ya untung istilahnya ya. Ya tapi dia setelah lebaran udah hilang. Ya nggak apa-apa. Ada loh yang kayak gitu juga banyak sekarang. Jadi Kayak gitu juga. enggak. Cuman ya biasanya kan para baking selebgram. Berarti apa aja? Ada burger wagyu, ada Pai panakota. pai panakota. Aneka pai lah. Paling kota masih jalan. Masih tapi sekarang lebih ke quiche yang savory-nya. Yang Kunci. quiche. Yang kita nggak tahu. Tahu. Pai tapi lebih Koin. rugi. Gurih. Kok rugi? Gurih. Aduh kasihan Ruh. Aku mau tanya nih, kalau jualan makanan ya, kalau konvensional kan gini, orang bisa nyicipin langsung rasanya, lalu dia bisa memutuskan mau repeat apa enggak kayak gitu kan. Tapi setidaknya kalau orang yang jual makanan yang di kedai atau di resto, dia tuh ada experience dia mencoba langsung. Nah, kalau yang Offline gitu ya? offline. Kalau yang secara online kayak kamu gini, home baker online, strateginya gimana nih? Kan ada kayak rasa, visual, Ya, brand, harga kayak gitu. Kalau kamu gimana? bikin
gimana ya, kalau bikin sesuatu itu langsung difoto yang sebagus mungkin. Oke, visual dulu ya. Benar, karena kan apa ya, online itu kan berdasarkan orang lihat kan. Kalau misalnya dia lihat bagus terus enak, Jadi kekuatannya di visual. Berarti kamu harus membuat orang tuh yakin dengan rasanya kelihatan melalui enak. Nah, visual. betul. Oke. Untuk itu kamu ada apa? Trik khusus apa gimana? Ya paling untuk produk ya, untuk produk yang sekarang kan banyak sih studio-studio mini gitu kan. Kita bikin sendiri di rumah. Oh, Nah, perlengkapan studio bener, mini. studio mini, softbox kecil kayak gitu. Di foto sedemikian rupa ya, walaupun nggak sebagus atau sedetail fotografer itu, tapi lumayan mewakili. Oke. Masih pakai ini ya, ilmu waktu kuliah ya. Alhamdulillah masih ada yang terimplementasikan. Masih nyantol. Oke. Nyantol tau nggak ditokno tapi. Dikit. Jadi terus setelah visualnya dapet nih, Nah, rasa pasti kamu punya standar kan? ya rasanya nggak boleh melenceng dari apa yang seperti digambar. Ekspektasi orang itu ya, terhadap terhadap makanan itu harus sesuai. Jadi kalau dia rasa enak, nah ini karena pasti kalau online gini atau home baking gini, itu kan pasti mulut orang yang bekerja. mulut orang. Ya. Oh, Baik yang bagus maupun yang julid ya. Benar. Jadi ketika orang pesen di kamu, ini enak loh, pasti cerita dong. Ini enak loh, pesen dong gitu. Ketika itu nggak enak, cok. Ketika itu nggak enak, malah bener jadi Gimana kalau nggak enak gimana ngomongnya? pernah nggak dijulidin yang nggak enak? Enggak. Sombong. Ya Allah, itu bukan sombong. Iya, itu kan sombong. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, belum jangan sampai gitu loh. Ya Allah, dokter di studionya Katanya frekuensinya agak naik dikit, Pak. Kalau nggak ada yang nyuruh. kalau harga, Harga kamu ngeset di segmen market yang Ah. seberapa dan kenapa? Kayaknya ini premium semua, Kayak gini, burger menurut- wagyu. menurutmu ini harganya berapa? 35. Kan udah pesen. gimana sih? Nggak bisa. Ya, secara Nggak bisa setting. mana nih? Oh, ini nggak ada namanya sih. Secara apa namanya? Penamaan produknya aja burger wagyu. Pasti Wajib. setnya udah Iya, tinggi iya, iya. lah. Lebih ke premium karena aku harus menciptakan apa yang merasa enak dia tuh aku jual. Oke. Oh, Itu disamain penting, itu samain penting sama karena kamu ya. si ownernya tahu preferensi ya, tahu rasa yang enak tuh kayak gimana, yang gak enak tuh kayak gimana. Sering Enggak, itu dia penting sih. dia ngambil segmennya yang sama kayak dia gitu. Oke, Iya kan? benar-benar. Segmennya sama kayak dia terus Sesuai standar disesuaikan. rasa dan lidah. Itu paling gampang. Bahwa teman-teman UKM biasanya yang kalau misalnya ditanya target segmennya siapa, terus jawabnya semua kalangan, nah harusnya bisa lebih fokus, Lebih spesifik lah ya. ya lebih spesifik, paling gampang sesuaikan sama kita sendiri. Standar. Menyamakan dengan kondisi kita, selera kita. Ya, enggak selera. Itu paling gampang. Coba sebelahnya ditanya sesuatu kayaknya ngantuk gitu. Matanya udah merah. Namanya gimana Enggak sih, kabar aku Pak? mau nanya. Aku lanjut makan. Produk tergolong aku tadi lihat ya, produk premium. Sebenarnya setiap pasar punya challenge sendiri sih menurutku. Kadang orang bilang jualan murah lebih gampang atau jualan mahal gampang, pasarnya jelas. Cuman gampang-gampang susah menurut pengalamanku di kebetulan ada rekan di bakery juga. Produknya premium. Aku dirasa. Itu mau dikasih promo juga nggak nyantol karena mereka nggak terlalu butuh promo, nggak terlalu butuh Promo diskon. harga maksudnya. Betul. Oh, Aku nggak butuh dimini-mini diskon. Nah, ini triknya gimana kalau main di premium tuh? Main di premium itu Bu, ada nasi, Bu? sebenarnya gimana ya, tergantung. Selama ini maksudnya yang dialamin, Kalau ekspektasi orang ke ada pernah kerasa kayak produk premium itu apa sih? Ya omset kalau
naik turun atau gimana? Omset naik turun sih karena kita PO ya, jadinya ya tergantung apa yang kita Kan kalau gitu Amin. berarti kemakan apa enggak kan POA-nya? gitu aja. Waktu kamu promote itu pernah nggak waktu menerapkan diskon harga kok malah nggak laku gitu? Emang pernah nerapin diskon harga? Ya, Nggak pernah. Saya jual mahal. Karena Yakin dia ya? PO. karena kita nggak ada, maksudnya untuk rugi dalam artian karena kita kan nggak ready ya. Enggak produk. Tapi nggak ada yang kebuang. Nah benar, jadi sesuai apa yang aku sesuai apa yang Belanja aku sesuai dengan order. dan apa yang aku tampilkan order pada saat itu yaitu yang aku jual gitu. Jaraknya berapa lama? Pokoknya seminggu itu harus ada sekitar 4-5 hari, nanti minggu depan bisa ganti. Cuman ketika rame, maksudku ketika full jadwal itu ya nggak buka, makanya kan lebih seringan Nggak terima PO di hari itu. kayak nggak ada apa-apa. Tapi sekarang aku usahakan untuk Instagram lebih Aktif. setiap harinya Sibuk ada. ya. Tiap hari namanin WFH. Apa bukan WFH? Sekolah. Bener. Oh, dari- Aku mulai bekerja itu jam 11 ketika anakku sudah selesai online school. Ini Tapi bisa nggak dicontoh ada. nih. Motivasi buat teman-teman yang kalau ditanya mau jadi pengusaha biar banyak waktu. Soalnya nentuk ini Fleksibel. Fleksibel. Lebih tepatnya fleksibel. Jadi kita mau nggak fleksibel ya? Enggak, kan anak saya sekolah juga. Oh, iya. nanti dirasain Bu gimana? Enggak apa-apa, nanti anak saya sekolah pas udah masuk lagi sekolahnya. PDW ini enak. PDW ini enak. Terima kasih. Nah, kenapa aku makan dipisah? Karena aku pengen ngerasain Nggak rasanya. pengen daging. tahu alasanmu. Bodo amat. Ibu-ibunya. Aku itu nggak bisa ngerusak rasa daging. Enggak pengen tahu alasanmu makan kayak gitu. Lanjut. Terus setelah kamu ini nih menjalani bisnis memasak ya, masak, baking. Kamu menemukan filosofimu nggak sih dalam cooking, dalam baking? Berat banget ya ampun. Gimana sih ini? Baking is happiness atau Enggak. Memang yang pertama itu temuin dulu lah hobi itu apa. Hobimu yang menyenangkan walaupun itu tidak menghasilkan uang, tapi kamu senang menjalaninya. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, hobi tidur? ketika itu bisa menjadikan uang, ya harus ditekuni. Gimana lagi? Nah, kalau aku cooking ternyata setelah menjalanin dari yang sekolah terus ngupdate ilmu terus tetap ikut kayak cooking class itu senang banget nemuin kenapa Suaranya bocor nggak sih mereka cerita di sana itu? Setelah sekolah, ya sampai setelah sekolah bukan cooking sekolah sih juga. namanya apa ya Iya, sudah short latihan class kelas itu. short class gitu. Itu aku nemuin bahwa cooking itu baking itu lebih tepatnya baking ya. Lebih ke baking ya. Nah, kalau cooking jadi baking itu kayak passion gitu. Jadi aku semangat gitu walaupun banyak. Emang dulu udah pernah hobi kayak gitu? Waktu Makanya sebelum aku memulai agak heran bisnis. sih. Tiba-tiba Putri Iya. masuk ke dapur itu Ah, dari dulu Putri yang saya kenal dulu ya. nggak bisa masak belas. Bukan nggak bisa masak, nggak mau kayaknya. Nggak bisa, lebih tepatnya nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Namanya bumbu itu apa nggak tahu. Mentega, margarin itu kan beda. Aku nggak tahu. Tepung Oh ada beda. Wow. 3 macam tepung. Nggak ngerti bedanya apa. Apa itu? Tepung Tepung apa? protein rendah, tinggi, sama yang Aku sering ngertinya cuma tepung terigu, kanji, sampai maiznya. ya itu tepung-tepung lainnya. Ya lain ya itu Berarti ya. berarti hobi masak itu memang setelah keluar dari bengkel Benar. terus suka makan. Suka makan. Akhirnya Ya makanya dari pingin. dulu. Nggak. Iya ya maksudnya Ya suka nyicip. Jadi suka ngicip. suka kayak gini loh ke kafe gini sama berdua sama suami. Gini enak ya. Kita bikin yuk. Ini udah tahu resepnya gimana. Tapi emang kita yang bikin atau sendiri yang bikin? Kids.
Dia mah tinggal makan aja. Aku ada pertanyaan, ada dua. Ini bukan pertanyaan sih, yang ini sih. Kayak passion, hobi yang jadi duit. Ya, ya. Nah itu sih aku nggak setuju sih. Karena setelah menjalani ini dan itu, aku merasa bahwa hobi sudah biarlah tetap hobi. Nah, Cari duit biarlah tetap cari duit gitu. tapi beda loh. Nanti Anda tidak menemukan kesenangan setelah Iya, kan setelah itu jadi tidak menemukan kesenangan dalam melakukan hobi. Dan jadi merasa ada pressure di dalam. Kenapa itu? Kenapa? Ya karena Jadi cerita dong Bun, kok cerita jadi dong, Bun. dirubah. Iya, kenapa itu? Terus kayak jadi duit terus jadi nggak senang gimana? iya kan. Kenapa Bun? Apa? Bun, kenapa Bun? Ya Allah, teh banget. Kendalanya apa, Bu? Bikin masalah sendiri aja ibu ini. Gimana kendalanya apa? Enggak, ya gitu aja pokoknya. Udah kayak Kayak kamu. gini nih deh. Orang Ya dulu aku suka gambar. Nah, Terus pernah tak bikin gambar dijual. Terus jadi high demand, aku jadi stres. Jadi aku nggak mau gambar lagi. Kayak gitu. Itu yang membuat stres. Semua orang pasti mengalami sama kayak aku ketika kayak tadi aku harus menyelesaikan sekitar 3 jam. Nah, orderan. Orderan sekitar 50 piece. Apa? Burger. Oh, burger. Garlic bread. Garlic bread. Ini Ada di bawah kan. Garlic bread itu satu piece-nya 15.000. Pesanan 50. Berarti berapa hari ini tadi omsetnya? Kita bisa lebih sih dari 15.000. Tuh, lebih. Jadi gitu. supaya nggak mengalami burnout kayak gitu. Itu tadi berarti kamu memanage emosi lebih tepatnya ya, memanage emosi. Jadi kenapa kayak gini kan, aku bilang aku bisa mengerjakan sesuatu tuh di atas jam 11. Sebelumnya itu aku sudah harus sama asisten itu sudah harus mempersiapkan bahan-bahan Atur-atur dulu. yang sekiranya bisa dilakukan sehari sebelumnya. Oke. Kayak butter masuk kulkas kan nggak apa-apa, besok masih bisa dilalain lagi. Nah, terus roti masih bisa dikerjakan sebelumnya. Kita masukin ke kulkas kayak gitu. Oke. Bukan freezer. Bentar lagi adzan, kita berhenti dulu, break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita balik lagi setelah adzan tadi. Tanya yang berikutnya apa? Yang belum nanya siapa? Mas Niko. Mas Sudah. Niko. Boleh lo tanya lagi Mas Niko? Boleh ya. Oke, aku kenalin ini dulu deh. Kita disupport oleh lokal brand lagi. Sahwa Pure Water, ini air di mineral pakai kandungan doa. Nah, doa-doa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Buat dulu iya mati. Iya di ya. Enggak juga. Coba dong. Biar kerasa segernya. Habis dong. Gak Contohnya. apa-apa. Kan tadi Jelas. habis makan burger kayak burger Tegal. Oh, iya. Minum sekarang. Kenyang dong. Sahwa Pure Water. Oke, yuk dilanjut. Kita ngobrol lagi. Tanya tuh. Ini kan lagi pandemi nih, masih belum selesai, banyak juga orang yang lagi kehilangan pekerjaan. Mungkin tidak kehilangan pekerjaan, tapi memiliki banyak waktu yang luang di rumah. Bener. Nah ini banyak juga yang beralih ke bidang kuliner juga, Bikin usaha. bikin usaha. Banyak sekarang Nah, memberikan hobi. cuman kira-kira dari Putri sendiri kalau selama ini yang dilakuin dengan pandemi ini kan kita juga harus jaga kebersihan, kita juga mau bangun trust ke customer kita. Berdampak nggak kemarin? Kalau usaha makanan sebenarnya Enggak berdampak. Krimis sih enggak berdampak. Oh Alhamdulillah istimewa. Justru Gimana caranya? Alhamdulillah enggak, itu karena nggak buka orderan atau gimana? Oh enggak. Justru aku buka Kan orang lebih dia aktif sendiri lagi. yang ngatur. Oke. Lebih aktif lagi setelah pandemi karena lebih banyak waktu di rumah kan. Nah, itu responnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Bantu kami untuk pandemi enggak ya? Nah, jadi mungkin kan kalau awal-awal orang takut sekali ya mau Order. keluar beli Oh, ya nggak oh, makanan iya. di luar. Jadi kan
lebih mengutamakan yang home bake ini gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sih waktu itu malah Kamu Malah kencang. banyak, ya. tipsnya kalau mau jaga trust tadi dengan customer. Ini perlu nih. Jadi kalau orang kan sekarang takut ya kan, ini ada apa-apa dengan makananku gitu. Rapid atau antigen lah. Oh, iya. Itu Di burgernya. kita Disemprot, sebagai kita sebagai yang memasak alangkah baiknya juga enggak. Jadi lebih baik Langkah baiknya juga enggak, tapi lebih baik. bukan maksudnya itu lebih Ada saran baik. dari Putri nih. Ada saran dari aku, coba ditunjukkan lah bahwa kita ini negatif dari COVID. Jadi orang lebih percaya mau pesen di kita kayak gitu-gitu. Terus Jadi itu kayak gimana? Kamu tes terus tes semua Ditunjukin. karyawan sama kita juga sendiri. Kita show di WA, Sosial media. ya sosial medianya Creamy Sweet gitu. Semuanya. itu kamu meniru strategi orang apa? Udah gini aja. Kayaknya Karena kan itu kan lumayan kos ya. Kalau kamu rutin melakukan itu kan juga kos. ya kebetulan Berapa kali sih? Berapa kali? 14 hari ya, Oh, Setiap 2 14. minggu sekali. 2 minggu sekali biasanya. Ya kebetulan waktu itu dapat murah. Oh. Ya nggak usah disebutin dong. Jadi lebih berkala. Adik saya kan dokter. Siapa? Pintar. Oh iya. Gitu. Dua-duanya dokter. Jadi ya ada keuntungan di situ kebetulan saya. Cuman kalau yang untuk murahnya sih sekarang kayaknya ada ya. Sekarang kayaknya udah pada Versi murah. Rapid oke lah, kalau super rapid juga nggak apa-apa. Yang penting membangun trustnya. Nah, bahwa- Karena kebutuhan customer kita masyarakat pada saat Sekarang. ini adalah higienis, aman itu ya. Betul. tips supaya Tips apa? ya Survive. bisnisnya survive gak cuma di kalau pandemi sih. Kalau capek istirahat. Iya benar. Tapi kayaknya ada yang beberapa harus running terus ya. Kirain jangan semangat, ayo putus asa. Ya itu semangat tuh perlu loh. Bener. Ini lagi Semangat sekarang. itu kayak kata-kata mutiara yang Mana yang bikin semangat? Kata-kata mutiara apa cuan? acuan. Ya. Merdu ya. Merdu. Acuan gitu. Kalau udah kata acuan. Kalau udah dengar kata-kata besok dapat uang, nah, itu pasti senang kan ngerjainnya. Kalau PO itu dibayar di muka apa? Muka, Oh, Pak. ya, Transfer bayar di muka. Serem ya. Ya lah pasti. Apa DP apa gimana? Soalnya kan Enggak. Harus full payment. full payment di depan. Nah itu kan yang bikin kamu survive kan, karena kamu belanja di depan juga udah Ya, ada yang ya. modalin di depan. Betul. Kayak misalnya proyekan nih, udah proyekan bayar tempo, kita puasa juga karena pandemi itu Dicicil beda. lagi. Kan beda Ya beda beda. Kalau di makanan kan enaknya gitu. Kalau di kuliner apalagi yang sistem PO. Jadi ya, sistem sebetulnya PO. banyak kemudahan kalau berbisnis makanan model PO gitu kan. Nah, modal pun sedikit yang keluar dan Marginnya lumayan. marginnya lumayan. Terus sama Lumayan apa gede, Bu? gede. 300%. Wow. Enggak. Itu malak kayaknya. Barangkali supaya cepat kebeli tasnya. Jadi ya itu tadi, kalau mau bisnis rumahan sih nemuin passionnya dulu ya, nemuin semangatnya dulu. Berarti pertama nomor 1 semangat. Ketemu passionnya. Benar, ketemu. Seneng nggak sih sama yang namanya masak nih? Karena masak tuh bener-bener capek. Seneng nggak sama yang kita lakuin ini? Nah, itu seneng dulu. Kalau seneng tanpa dibayar, pasti nemuin semangatnya. Oke. Yang kedua, ya kalau belum ada cukup modal, nerapin sistem yang kayak aku punya tadi, Pakai PO. pakai PO. Itu kan kita beli bahan juga, pasti, Dibayarin. uang sudah masuk duluan, tidak ada rugi pun sedikit sekali. Paling kita cuman modal beli oven, mixer, loyang. Pinjam mama kan bisa. Nah, pinjem juga boleh. Sekarang juga oven yang di atasnya kompor kan
bisa ya. murah ya Udah masih otang ya maksudnya. otang bener itu kan juga udah cukup Oven awal-awal kering. kering. Oh, oke. Ini mengawali loh ya, Iya, mengawali ya. Kalau Tiga. tiga apalagi ya kalau sudah apa namanya Sudah jalan. sudah jalan ketemu batu sandungan oh kok gini ya kok sepi ya apa ya ini Manajemennya. bener itu Tutupnya gampang. jarang Enggak ya. semangat lagi memang membangun itu susah Oke. Membangun itu susah. membangun tuh susah jadi jangan Terima duit itu gampang Yang lebih susah masaknya gimana sih? Bukan gitu, bukan Bukan, gitu. bukan. Mempertahankan. nah, Gitu jawabannya. mempertahankan Membangun itu yang susah. Diulang lagi. membangun itu susah Susah. gampang Oh. lebih susah lagi mempertahankan Mempertahankan. gitu loh. Duh, katanya. semangat, passion. Yang kedua tadi Modal. modal, strategi. Pilih strategi yang sesuai dengan kondisinya teman-teman. Yang ketiga, kalau jenuh semangat lagi, Iya. balik ke ini kayak aturan senior benar. Enggak. benar. Jadi kayak kalau misalkan memang mengalami kejenuhan, boleh break dulu. Tapi ketika Tapi ada sempat break. oh sempet Berapa lama? setahun Terus karena rindu cuan, Break kerja. setahun. itu karena anak barusan sekolah pak. Jadi happennya gitu. Nah, terus ngangkatnya lagi, Iya, Oh, mulai dari apa awal lagi. Jadi kenapa? customernya nggak nagih-nagih tuh. Ya pasti banyak. Saya banyak Yang nyari. Hmm. banyak nolak. Itu yang kita nggak enak. Iyalah pasti. Ngangkat lagi itu susah juga. Kayak ngulang dari awal ya. Tapi ya itu kebantu kan sama yang customer dulu. Karena menjaga hubungan baik mungkin ya. Benar. Kebantu sama customer dulu. Terus kita juga punya ruang lingkup baru. Hmm. Ruang baru. Ruang lingkup baru. Iya, aku mau tanya. Gimana ruang lingkup baru? Lingkungan baru. Lingkungan, ruang lingkup itu. Ruang lingkup. Lingkungan Berarti baru. kamu kalau ngelihat wali muridnya anakmu, teman-temannya anakmu itu market. Cuan. Ah iya benar. Loh, kok iya benar kok Enggak. kayak baru. Kan pasti kita satu grup ya. Satu grup kan ada sih kelas itu pasti ada satu Oh, grup. wali murid. Satu grup 30 orang. Omset Tapi let's say satu 70%. Udah berapa itu omset? Sejauh ini customernya siapa sih? Jadi mulut ke mulut ya. Jadi Yang paling jauh deh. Kan berawalnya dari mulut ke mulut, berarti mulut kan ke mulut. dari pertemanan sendiri dulu nih. Gini, aku Atau dulu itu gimana? awal pas buka Creamy Sweet itu kan ikut apa nih namanya? Market itu. Oh, yang Oh, mana? event ya, ikut Nah, event. event itu sering, cukup Sebut aja sering. marketnya apa? Dia juga pernah tuh. Ya, sering Ikut. banget. Iya kan? Sering. Sunday market. Nah Pasar iya. yang minggu-minggu itu. Iya. Makanya. Terus yang di Galaxy Saya gitu juga kan. yang Nah, ada baju. itu salah satunya, enggak sih, salah banyaknya. Terus dari situ ketemu reseller, ketemu Oh, dari sales. Sekarang ada resell. ada. Oh. Makanya dia bisa sampai PO-nya Banyak. ratusan. Terus sampai ke perusahaan masuk jadi kayak snack time-nya mereka. Mungkin kayak gitu juga ya, yang kalau kita meskipun home baker, kita berpikiran kita bisa cari reseller, Benar. kita bisa masuk ke corporate untuk jadi snack rapat Ya, atau benar. tetap berpikirnya Pasti berpikirnya ke jualan depan. yang bulk, Benar. jualan yang grosir gitu ya. Aku Jadi- baru tahu loh apa sistem PO itu bisa pakai reseller. Itu resellernya nggak nunggu-nunggu tuh kalau Pasti misalnya. mereka juga Ngikutin Ikut, jadwal dia ya. kan. ngikutin kita. Jadi misalkan kamu buka apa besok mbak? Ini. Sama dia deh. Kalau Ya. resellermu gitu pakai merekmu juga apa merek dia sendiri? Ada yang tanpa merek, Oh, dan kamu nggak masalah. nggak masalah. Yang penting di aku oke. Tapi kan barang dari kamu udah ada labelnya semua. Ada kebijakan harga nggak kalau gitu? Kalau Web reseller label ke pasti reseller. minta ya. Enggak, pasti maksudnya minta. kalau ternyata mereka jual lebih mahal atau Kamu nentuin Enggak, SOP ke mereka nggak? Enggak. Enggak. Karena kan tanpa merek, aku nggak bisa nentuin Oh. apa-apa gitu loh. Dia beli Jadi, putus kan. kalau ada yang pakai merek, reseller mau yang pakai merek, harga Ada. gimana?
Kamu tentuin Enggak, maksimal berapa aku yang potong up-nya? harga. Oh, sistem potong harga. Jadi bukan mereka yang nentuin margin Karena kan sendiri mereka ya. yang mendapatkan customer. Nah, otomatis bagi 2. Jadi istilahnya Berapa? Bagi mereka- berapa persen? Oh, mereka kulaknya ke kamu lebih murah. gini loh, pengertian baru bagi 2. Bagi 2, 90%, 10%. Ya bener sih dibagi 2 maksudnya. Tapi persentasenya beda. Oke, sesi terakhir mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Aku ini aja sih memperkenalkan tentang kayak tadi kalau yang minggu lalu kan kita sempat ngomongin ekosistem ya. Ya. Kalau yang sekarang kan Putri mungkin belum berpartner dan juga kayaknya belum bergabung dalam ekosistem. Tapi dia tadi Wira ikut-ikut usaha. market tadi. Tapi dia Dulu. sebagai person kan tidak Ya, ya, ya. berorganisasi. Jadi aku memperkenalkan tentang ekosistem usaha. Ada yang pertama ada HIPMI, karena kita juga Oh, kita disupport sama HIPMI juga nih. kita akan sebagai anggota Ya. dan pengurus di sana di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Surabaya, pengusaha Surabaya. Itu gini kok, jadi kalau nanti misalnya suatu hari pengen bukan komunitas ya, berorganisasi, berkumpul dengan ekosistem Apa bisnis, keuntungannya? keuntungannya Bisa kenal kita. berkumpul Salaman dulu dong. dengan berkumpul dengan ekosistem yang satu visi, yang berbisnis kayak gitu, itu biasanya bisa saling support ya. Nah, ketika jenuh, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya bisa keangkat lagi, bisa jadi masalah kita ketika share ke teman-teman yang lain, oh gini aja. Kita ketemu banyak apa-apa. menemukan solusi karena ada banyak kepala yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, HIPMI. Oke, kita tunggu. Kalau mau tanya-tanya tentang HIPMI bisa follow Instagramnya HIPMI SBY. Enggak. HIPMI Oh ya, Surabaya, HIPMI Surabaya. Terus ada lagi yang tentang ekonomi kreatif, khusus ekonomi kreatif itu ada Surabaya Creative Network Network. atau SCN. At Itu yang Surabaya bintang Creative tamu Network. minggu lalu ya. Minggu lalu, Itu. Ketua SCN, Mbak Hapsona. Nah, kalau itu lebih spesifik lagi tentang industri kreatif, ada musik, food and beverage juga ada, lebih banyak malah. Kalau di Surabaya dominan food and beverage. Terus ada juga yang tentang apa ya, kreatif yang furniture dari kardus. Kardus. Nah, ada macam-macam animasi. Gitu. Pokoknya Fashion. 17 sektor industri kreatif. Iya, itu ada di @Surabaya Kreatif Creative Network. Oke, Thank you for kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Pesan-pesan buat teman-teman brand owner untuk para home bakers. atau yang pengen bikin usaha seperti kamu. Atau kamu nggak pengen ngomong supaya nggak ada kompetitor? Apa ya? Kalau disuruh begini nih paling susah sebenarnya. Nggak usah, yang gampang kamu aja. Tetap putus asa. Nah, Jangan semangat semangat. itu pasti semangat. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa minum sahwa karena ada doanya juga. Kalau Surabaya Selatan mampir ke Ruang. Nah, Kalau butuh jajan, makin ke saya. apa dong? Apa namanya? Kok saya? Apa Instagramnya apa? Treme Sweets. Creamy Sweet. Creamy Sweets, CREME SWEET. S. S ada S-nya. Sweets. Nah, Creamy Oke. Sweets. Di follow ya. Iya, jangan Follow lupa. ya. Thank you Putri. Thank Thanks you. for coming. Yes, Thanks for terima coming. kasih juga. Apa? Thank you untuk burgernya. Oh iya. Burgernya enak, mungkin sama nasi lain kali. Aduh. Oh, atasnya diganti nasi bisa kayaknya. Oh, kayak burger nasi. Bentar lagi kereta lewat. Oke, kita tutup aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan Brand lupa, Owner Podcast. jangan lupa Subscribe, Like. like, dan nyalakan lonceng. nyalakan lonceng. Ini baru loh buat kita ini. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar Brand dapat Corner, notifikasi. pojoknya Brand Corner. Brand Corner Podcast, pojoknya Brand Owner buka-bukaan. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.